Radio. Be creative, be you. You are listening to the New Afternoon Show with me, Risma dari Jakarta. Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Halo creative people, selamat datang kembali di podcast The New Afternoon Show, ruang tongkrongan lo di udara, ya, tempat kita buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame nih di timeline ya. Dan gue bakalan bedah sampai ke akar-akarnya ya sama gue Lisma dari Jakarta. Dan hari ini ya gue punya topik nih yang super duper bikin lo ngerasa ngaca sambil mikir, gue tuh anak culture gak sih? Karena kan sekarang hampir semua orang kayaknya gampang banget ya buat ngeklaim diri mereka tuh sebagai anak culture. Tapi kira-kira ini tuh beneran atau cuman outfit aja nih? Nah, sebelum kita lanjut ya, buat lo nih ya yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu ya, langsung aja WhatsApp ke nomor 0877 4313 6010. Atau bisa DM langsung juga ya ke Instagram kita di @millennialsradioid ya. Dan kita bakalan kupas tuntas nih ya, dari yang namanya ciri khas sampai cerita di balik gayakannya yang culture, yang lagi hits nih ya kan di tongkrongan lo ya kan. Jadi siap-siap aja ya, karena obrolan ini tuh bakalan bikin lo ngerasa jadi ketawa-ketawa ya kan, manggut-manggut, dan maybe mungkin agak sedikit kesindir kali ya. So stay tune aja terus ya di The New Afternoon Show sore ini ya. Dan sebelum kita lanjut nih ya ke segmen pertama ya, kita dengerin lagu dulu kali ya. Ini dia Cincin Hindia. Cie, yang lagi dengerin aku. Welcome to The New Afternoon Show. Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative people, balik lagi ya di pembahasan kita nih kali ini ya. Dan buat lo yang lagi dengerin sambil ngaca ya kan, terus udah mulai mikir-mikir nih ya, gue kayaknya udah culture banget belum sih? Apa lo udah yakin nih ya kan kalau lo tuh udah se-culture itu gitu? Tapi serius deh ya kan, gue mau nanya dulu nih sama lo creative people ya. Culture ini kan lagi rame banget ya di FYP gitu. Semua outfit yang kelihatannya tuh street ya kan, kelihatannya thrift ya kan, ada sentuhan pop culture ya, langsung dicapnya sebagai anak culture gitu. Padahal kan ya, dan semua orang nih yang pakai kaos band atau sepatu yang lagi hype nih, ini tuh otomatis anaknya culture. Dan nanti ya kita tuh bakal jelasin semua ya kenapa bisa terjadi, dan soal istilahnya nih ya. Awalnya ini kan muncul dari singkatan culture yang awalnya itu cuman ada di komunitas tertentu ya kan, yang suka sama musik ya kan, suka streetwear, suka nongkrong di komunitas-komunitas tertentu ya kan. Nah, lama-lama ya, karena ada media sosial yang makin berkembang nih ya, definisinya tuh semakin lama tuh semakin melebar ya kan, kemana-mana. Orang yang lihat gayanya tuh mirip-mirip semua ya kan, langsung dicapnya sebagai anak culture. Padahal konteksnya itu beda banget ya. Nah, makanya nih di episode ini ya gue mau bahas dari awal apa sih culture itu ya kan, kenapa kata ini tuh mulai muncul di mana-mana ya kan. Terus gimana pop culture ini tuh bisa mempengaruhinya ya kan. Dan kenapa juga nih ya bisa jadi ada bahasa tongkrongan sampai masuk ke caption di Instagram lo nih creative people. Aku Risma dari Jakarta, lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative people, balik lagi nih ya di pembahasan kita ya. Kalau ngomongin soal asal-usul anak culture nih ya, kita nggak bisa lepas ya dari pengaruh pop culture di luar negeri ya kan. Apalagi dari pengaruh musik, terus fashion ya kan, sama streetwear-nya nih ya. Awalnya kan banyak ya dipengaruhi sama skena musik yang indie gitu ya kan, hip hop sampai punk ya.
Dari situ nih ya, gaya pakaian komunitasnya tuh jadi ciri khas mereka masing-masing nih, ya kan? Mulai dari kaos band, ya kan? Pakai jaket, pakai denim, pakai celana loose, ya kan? Sampai ada sneaker yang katanya tuh ini sih rare itemnya ya, gitu. Terus mulai masuklah nih, ya kan? Era dimana ada media sosial yang makin berkembang, ya. Dimana gaya ini tuh mulai kelihatan ya di mana-mana, ya kan? Di Instagram ada, di TikTok ada. Jadi udah banyak banget nih macam-macam, udah kayak etalase budaya gitu ya kan. Nah, ini tuh bikin anak-anak yang nongkrong di coffee shop ya, itu ada gig musik yang tampil dengan signature-nya itu look-nya punya mereka masing-masing ya. Nah, fun fact-nya nih ya, di awal kemunculan mereka ya, culture ini tuh gak cuma soal baju ya, tapi ada attitude dan juga cara interaksinya nih yang bikin mereka tuh kelihatan cuma satu ya, ada tribe-nya nih ya kan, kayak punya bahasa tubuhnya masing-masing lah ya kan, ada pose fotonya sampai ke circle nongkrongnya nih ke tempat-tempat tertentu gitu. Nah, yang lucunya ini tuh semakin banyak orang yang FOMO ya, jadi tuh ada beberapa elemen asli yang malah tuh makin jadi bergeser nih ya kan, ada yang pure ikut cuma ya udahlah FOMO ya kan, sama style-stylenya aja gitu kan, tanpa mereka tuh tahu ya akar musiknya di mana, komunitasnya di mana gitu. Nah, dari sini tuh mulai muncul ya, ada perdebatan nih, ada pro kontranya ya kan. Nah, lo nih ya creative people, lo termasuk yang mana nih, anak culture asli atau ya sekedar cuma FOMO nih, anak culture yang cuma ikut-ikutan aja gitu. Aku Lisma dari Jakarta, lagi nemenin kamu di The New After the Show. Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative people, balik lagi ya di pembahasan kita nih ya tentang anak culture ya. Yang pertama banget nih ya, pasti yang kebayang tuh outfitnya ya nggak sih? Nah, jujur aja nih ya, bagian yang paling gampang banget ya buat dikenalin sama anak-anak culture ya, biasanya tuh mereka main di mix and match ya, antara pakai streetwear atau pakai thrift ya kan, sama ada sedikit sentuhan nih ya kan, pakai vintage, tapi bukan by vintage ya. Nah, contohnya tuh kayak pakai kaos-kaos band yang oversize ya, yang kelihatannya tuh kayak warisan dari abang lo, saudara lo ya, entah dari kakak lo ya kan, atau dari bokap lo gitu ya, tapi bukan dari nenek lo ya, beda nih. Nah, ini tuh dipaduin sama celana kargo atau pakai jeans loose ya. Nah, buat sepatunya ya, udah pasti nih ya, ada dua kubu nih, antara lo pakai tim sneaker yang lagi happening ya, kayak Jordan ya, Nike Dunk, sama ada Converse 90s ya. Sama terakhir ini tuh kalau misalkan lo pakai tim sepatu yang suka nge-thrift yang unik tapi punya 1000 cerita gitu. Terus untuk aksesorisnya ini tuh paling penting banget ya buat mereka. Ini tuh selalu always pakai tote bag kemana-mana, ya kan. Terus kacamatanya udah pasti pakai retro nih ya, yang beanie sama topinya tuh pakai topi snapback. Nah, jangan lupa juga nih ada pakai gelang atau cincin tipis yang kelihatannya tuh sepele tapi simple ya. Tapi ini tuh bisa nambah karakter bagi mereka ya. Kalau dari warna sih ya, mereka nggak takut ya buat main di warna-warna netral kayak hitam, pakai putih, pakai krim, sampai ke warna-warna yang agak earthy tone ya. Tapi juga ada sih yang berani gitu buat nge-mix warna-warna pakai yang ngejreng supaya lebih stand out aja nih di crowd-nya. Nah, intinya sih kalau misalkan anak-anak culture tuh nggak cuman beli baju yang mahal ya, tapi mereka juga pinter nih buat ngatur vibes-nya tuh seperti apa yang mereka mau, ya kan? Mereka bisa bikin barang yang biasa jadi kelihatannya tuh keren gitu di mata orang-orang, ya kan? Karena cara mereka berpakaiannya tuh ya, nggak perlu diingetin lagi deh ya, kalau fashion ini tuh awalnya punya cerita, tapi sama ada makna dari komunitasnya masing-masing ya. Jadi kalau cuman lo FOMO-FOMOan doang ya, kadang tuh feel-nya tuh jadi beda ya. Di mereka kelihatannya kok kayaknya keren, tapi di kita kok kayaknya jelek banget ya, ya kan? Nah, aku nggak loh, creative people.
You are listening to the New Afternoon Show with me, Risma dari Jakarta. Millennials Radio Be Creative View menuju Milvi Where Youth Expression Live. Creative People, balik lagi nih di pembahasan kita ya tentang anak-anak culture ya. Ngomongin soal anak culture, pasti kan fashion itu kan gampang berubah ya. Tapi kenapa ya gayanya tuh dari anak-anak culture ini biasanya tuh bertahan lebih lama dari tren-tren yang lain gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah, fun fact-nya nih ya, mereka itu nggak cuma soal pakaian aja ya yang jadi identitasnya mereka, tapi nyangkut juga nih ke identitas sosialnya mereka ya, seperti apa gitu anak culture ini. Ya biasanya tuh punya komunitas atau circle nongkrongnya masing-masing ya. Bahkan tuh mereka tuh punya tempat favorit yang jadi bagian dari gaya hidup mereka loh. Nah kayak misalkan gitu ya, mereka kan nongkrong di coffee shop indie gitu ya, atau biasa paling ya gue ngerasa kayak ya udahlah gue hunting barang-barang nge-thrift aja nih di pasar-pasar loak gitu ya kan. Nah ini tuh semua bukan cuma soal aktivitas biasa ya, tapi itu udah jadi bagian dari cerita yang mereka bawa nih di outfitnya mereka ya kan. Nah yang bikin mereka jadi gampang dikenalin juga ya, mereka tuh nggak cuma soal looknya aja yang konsisten, tapi juga ada vibe sama sikapnya mereka nih ya kan. Gue rasa sih ini tuh yang bikin banyak orang tuh jadi mau masuk ya ke stylenya mereka gitu. Karena ketika lo pakai outfit yang culture nih, rasanya tuh kayak udah jadi bagian dari tren tertentu gak sih? Ya kan, bener gak? Walaupun belum terkenal sama banyak-banyak orang ya, walaupun lo ya gak dikenal sama banyak orang nih ya kan, tapi kan di sisi lain ya, ini tuh juga bisa bikin kita tuh jadi ngebatasin sosialnya kita gitu. Ada yang bilang nih ya, kalau anak culture ini tuh eksklusif ya, jadi malah kelihatannya tuh nyinyir ke orang luar, padahal tuh enggak ya kan. Lo mau pakai style yang dummy angger ya kan, biar gampang dikenalin sama orang ya, yang agak wow gitu kan, ya terserah sih, tapi asal jangan julid aja lo ya. Jangan. Cie, yang lagi dengerin aku, welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio Be Creative View menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative People, balik lagi nih di pembahasan kita ya. Tapi sebelum kita balik ya ke pembahasan kita mengenai anak-anak culture ya, kali ini gue punya pengumuman yang seru banget nih ya. Jadi yang tadi kita kesampingkan dulu ya kan, kali ini gue mau kasih tahu juga ya. Tapi gue mau nanya dulu nih sama lo Creative People, pada inget gak sih sama berita yang sempat heboh banget nih waktu beberapa bulan yang lalu ya kan. Jadi ada kabar yang heboh banget datang dari dunia hiburan, tapi ketebak gak sih siapa? Ayo siapa? Ayo, ada yang tahu gak nih Creative People? Gue kasih tahu ya, bener. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift ya, Mbak Taylor Swift yang baru aja tuh tunangan sama Travis Kelce, ya kan, seorang English teacher favorit dunia dan juga seorang gym teacher ya, yang udah idaman banget nih sama para wanita, resmi mau nikah. Wow, kita ucapkan dulu ya selamat kepada Mbak Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya. Dan lamaran mereka tuh terlangsung romantis ya di taman yang penuh sama bunga-bunga. Dan Travis ini ngelamar dengan cincin yang berlian antik ya, yang nilainya itu diperkirakan senilai 9-12 miliar rupiah. Wow, keren banget deh Mbak Taylor ini ya kan. Tapi ini tuh bukan soal cincin biasa ya, tapi ini tuh juga soal apa ya, karena tuh ini tuh mereka tuh cocok banget ya buat para superstar kayak mereka, Mbak Taylor ini ya kan. Yang bikin seru itu ya, jadi tuh ada pengumumannya langsung di Instagram mereka ya, yang bikin tuh viral banget nih ya kan. Caption mereka tuh lucu banget ya, dengan bilang tuh your English teacher and your gym teacher are getting married. Romantis banget ya sih. Dan langsung aja kali ya
pantes nih netizen aja ya, deterjen tuh udah heboh ya kan, ada yang bikin meme ya kan, ada yang nge-stitch videonya mereka ya kan, sampai viral loh FYP di TikTok ya kan. Gak cuman FYP aja nih di TikTok, tapi juga sampai ramai dan viral ya di berbagai platform lainnya ya. Dan mereka ini kan fun fact-nya adalah mereka sudah pacaran selama 2 tahun, yang udah manis banget ya, sampai ditunggu-tunggu nih sama para deterjen, ya gak sih? Nah, Travis ini tuh pernah cerita ya di podcastnya mereka. Jadi jadi si Travis ini ya punya keinginannya tuh buat ketemu sama Mbak Tyler ini, ya kan? Kayak ngefans gitu lah sama Mbak Tyler. Dan emang sih ya, chemistry mereka tuh bikin fansnya tuh pada baper. Jangankan fansnya, kita aja ya sebagai orang biasa aja ngeliatnya tuh baper banget loh sama Mbak Tyler dan juga Travis, ya nggak sih? Dan walaupun tanggal pernikahan mereka itu belum diumumin ya kapan, tapi ya kita sebagai fansnya juga ya pasti bakal ketebak nih kalau Mbak Tyler nih pasti bakal bikin weddingnya tuh yang spektakuler, ya kan? Pokoknya pasti penuh kejutan deh, ala-ala Mbak Tyler aja tuh kayak gimana. Jadi pengen ditunggu-tunggu nih, ya kan? Biar makin sakinah mawaddah warohmah, ya kan? Biar makin harmonis. Kayaknya perlu deh Mbak Tyler sama Travis nih pakai tepuk sakinah. Ya gak sih? Aku Risma dari Jakarta, lagi nemenin kamu di The New After the Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You, menuju Melvi, Varied Expression Live, Creative People. Kita balik lagi ya di pembahasan kita ya. Kalau tadi ada Taylor Swift nih yang kabarnya lagi mau nikah ya kan, sekarang gue mau nanya mulu nih. Kali ini sekali-sekali gue mau nyanyi dulu deh ya kan, jangan ganggu loh ya kan. Jadi judge ya guys kalau suara gue tuh gak bagus. Oke. Ini dia. Bentar. Kan dulu Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Udah segitu aja dulu deh, ya kan? Ntar pada ketagihan lagi. Enggak, jangan dong. Siapa nih yang udah pada denger lagu ini nih, ya kan? Siapa nih creative people yang udah denger sama lagu ini? Pasti udah tahu dong, ya kan? Walaupun cuma satu baris lirik doang nih, ya kan? Ini tuh lagu viral banget loh di TikTok, ya kan? Siapa lagi kalau bukan ada lagu dari Ama ya, dari Adrian Khalif featuring sama Rizky Febian, ya kan? Potongannya ini tuh udah jadi favorit banyak orang loh, ya kan? Buat bikin video bucin-bucin mereka, ya kan? Jangan yang udah pada punya, ya kan? Yang jomblo nggak tahu nih bikinnya buat siapa, ya kan? Tapi yang bikin gue pengen tanya nih sama lo ya creative people, kenapa ya satu kalimat aja ini tuh bisa bikin sekuat itu ya? Kira-kira kenapa? Hayo, ada yang tahu kan nih creative people? Gue kasih tahu ya fun fact-nya nih ya. Jadi itu tadi kan ada liriknya 9 nyawa, bener gak? Betul. Nah, biasanya ini tuh kan identik ya sama kucing, ya kan? Tapi di sini tuh jadi metafora cinta yang nggak bakalan habis ya. Kira-kira kayaknya mereka habis nonton sore deh kayaknya, ya kan? Jadi seolah-olah tuh bilang kalau gue punya kesempatan hidup berkali-kali, entah ribuan tahun yang lalu atau yang akan datang, pasti gue bakal pilihnya lo nih, tetap, ya kan? Apalagi kalau sebagai Gen Z sekarang ya, gampang banget ya ngerasa relate nih sama kehidupannya, ya kan? Karena kita semua pernah ya yang namanya bucin. Pasti tuh, ya kan? Rela banget deh, ya kan? Segalanya buat orang yang kita sayang tuh, ya kan? Nah, media sosial ini tuh bikin ekspresi kita tuh jadi gampang kesebar ya di mana-mana. Ada yang dijadiin caption, ada yang bikin taruh jadi sound video, ya kan? Bahkan bisa lebih viral nih daripada yang punya lagunya sendiri, gitu. Nah, fenomena ini tuh bisa nunjukin ya kalau musik sekarang tuh udah berubah ya. Kalau dulu kan kita jatuh cinta sama lagunya itu karena kita sudah ngedengerin semua album-albumnya, ya kan? Nah, sekarang dari satu potongan yang cuman 10 detik aja nih,
ya udah bisa bikin lagu itu jadi meledak, ya kan? Nah, dari satu potongan, ya kan, orang tuh jadi pada penasaran, ya kan? Pada mau nungguin nih versi fullnya tuh kayak gimana sih, ya kan? Apalagi jadi happening lagi, ya kan? Makin gede tuh, ya kan? Jadi terngiang-ngiang. Ya, siapa nih creative people yang terngiang-ngiang? Gue juga. Cie, yang lagi dengerin aku. Welcome to the new afternoon show. Millennials Radio Be Creative. Be you menuju Melvi, where youth expression live. Creative people, balik lagi nih ya di pembahasan kita ya yang culture nih ya. Jujur aja nih ya, kalau kita nggak ada media sosial ya, mungkin anak-anak culture ini tuh nggak bakal se-viral sekarang, ya nggak sih? Karena kan ada sekarang tuh udah banyak ya, ada platform kayak TikTok, Instagram ya kan, terus juga ada Pinterest nih ya, jadi etalase fashion gratis ya. Lo bisa lihat tuh ya kan OOTD-nya orang-orang dari Jakarta, Bandung sampai ke luar negeri sekalipun gitu. Ya cuman dalam hitungan detik ya, walaupun ya nggak cuman lihat-lihat doang, tapi juga kita pengennya tuh FOMO ya, ikut-ikutan gitu. Satu orang bikin video thrift yang haul ya kan, langsung deh besoknya rame tuh nyari item yang sama juga ya kan. FYP tuh ada ya, tapi FYP-nya tuh ada yang jahatnya juga loh ya kan. Kalau cuman niat scroll sebentar doang, ujung-ujungnya jadi check out tote bag sama kemeja oversize, kayaknya lu udah ketularan dah. Aduh, jadi pengen beli nih, ya kan? Tapi ada juga ya sisi positifnya gitu kan. Media sosial ini kan nggak cuman bikin gaya culture ini jadi berkembang ya. Jadi ada yang lagi beradaptasi nih sama budaya lokal, tapi ada juga yang nge-mix sama tren-tren internasional nih, ya kan? Dan nggak cuman itu aja, jadi ada bikin anak-anak culture di setiap kota itu punya versinya masing-masing nih. Kayak, ini mah yang punya wilayah nih, yang punya kota ini nih. Jadi walaupun ada benang merahnya ya, bakalan tetap ada ciri khasnya masing-masing ya, walaupun di lokalnya, wilayah masing-masing. Ya nggak sih? You are listening to the new afternoon show with me, Risma dari Jakarta. Millennials Radio Be Creative, Be you menuju Melvi, where youth expression live. Creative people, kita balik lagi ya di pembahasan kita nih yang culture ya. Tapi kali ini tuh culture-nya bagian yang agak sensitif ya. Kalau lu tahu stereotip ya soal anak-anak culture, ini tuh yang paling sering itu biasanya gini. Anak-anak culture nih so asik banget dah, ya kan? Nongkrongnya mah di tempat-tempat yang mahal mulu nih anak-anak culture, ya kan? Gayanya ini mah dipaksain banget sih, biar kelihatan artsy kali ya. Padahal ya, gini, anak-anak culture itu nggak semuanya tuh kayak gitu ya. Banyak banget kok anak-anak culture yang gayanya tuh natural, tapi emang nyaman aja gitu di looknya masing-masing gitu. Bukan buat soal pencitraan doang nih, tapi kan ada ya soal yang kalau nongkrongnya anak-anak culture kan yang mahal gitu ya, yang fancy gitu. Sebenarnya tuh relatif ya. Kadang mereka tuh pilih tempat bukan cuma soal yang harganya, tapi ya karena kan ada ambience-nya nih sama komunitasnya gitu. Tapi kan ada juga ya yang stereotip tuh kalau anak culture ini tuh cuman lu mah cuman FOMO doang nih, ikut-ikutan tren doang ya kan. Tapi ya faktanya ya, fun fact-nya nih ya kan, banyak banget ya dari mereka tuh justru pada riset dulu loh fashionnya mereka masing-masing, apa yang mau mereka pakai gitu ya kan, baru nge-mix ya kan, tim match dulu nih baju yang mereka thrift gitu. Bahkan tuh bikin brand kecil-kecilan loh dari mereka sendiri ya kan. Intinya ya stereotipnya mereka tuh bisa muncul karena ya kelihatan doang di media sosial ya, itu kan cuman permukaannya aja. Tapi kan kalau realitanya kan lebih beragam ya, nggak semua bisa digenerasiin gitu kan. Dan yang kita highlight ini di sini ya, kalau culture ini tuh bukan cuma soal gaya-gayaan doang ya, tapi ini tuh juga tentang value ya, dan juga circle yang mereka bangun gitu, creative people. Aku Risma dari Jakarta, lagi nemenin kamu di The New After the Show.
Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative people, kira-kira banyak gak sih dari kalian yang mau coba gaya-gaya culture nih, tapi takut duluan, takut kelihatan kayak terlalu maksa, ya gak sih? Atau jadi-jadian nih. Nah, kita kasih bocoran ya, biar lo tuh tetap otentik ya, buat bisa cobain gaya-gaya culture tanpa rasa takut nih. Ya, yang pertama ya, mulai dari yang lo suka dulu deh nih, ya kan. Kalau lo ngerasa nggak nyaman pakai item tertentu, mending skip aja dulu, ya kan. Pakai yang nyaman aja gitu. Fashion itu kan ekspresi ya, bukan soal hukuman gitu. Jadi jangan sampai salah nih. Jadi pakailah senyaman mungkin gitu. Nah, yang kedua ya, lo mau thrifting itu harus cerdas. Jadi cari barang yang unik tapi berkualitas gitu, bukan cuma soal karena murah atau yang lagi happening nih, tapi barang thriftnya tuh yang beneran kece gitu, tapi yang biasanya tuh punya 1000 cerita ya, dicatat tuh, jangan sampai lupa ya kan. Nah, yang ketiga, lo kalau mau mix and match sama personal touch-nya ya, kayak misalnya lo tuh suka musik tertentu gitu, biasanya masukin nih kaos band favorit lo ke look-look yang culture gitu, supaya lebih personal aja gitu, ya kan. Nah, keempat ya, perhatiin dulu nih detail-detail yang kecilnya dulu nih, kayak aksesoris, tas, atau sepatu, ya kan. Seringnya sih gini ya, yang bikin look tuh ngerasa stand out banget nih, gitu. Nah, terakhir ya, jangan overthinking. Kalau lo ngerasa terlalu mikirin banget ya kan, udah culture belum ya? Nah, ini tuh justru jadi beban banget nih buat pikiran lo sendiri gitu. Jadi pakai aja deh apa yang bikin lo ngerasa pede ya, yang ada di diri lo sendiri gitu. Kalau semua udah lo terapin, kemungkinan besar nih ya, lo bakal kelihatannya tuh natural deh. Jadi justru bisa dapat banget nih respect dari anak-anak culture yang asli gitu. Kalau lo mau FOMO ya. Cie, yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio Be Creative Be You menuju Melvi Where Youth Expression Live. Creative people, kita balik lagi ya di pembahasan kita. Kayaknya nih kalau jadi anak culture tuh nggak selalu gampang ya, apalagi di era tren yang berubah banget nih secepat FYP TikTok ya. Hari ini mungkin lo lagi rame ya pakai model yang A, tapi minggu depan udah pindah lagi nih ke model yang B. Kalau nggak hati-hati ya, bisa-bisa nih dompet lo nih jadi korban lagi nih, ya kan. Jadi langsung kering kerontang lagi nih, ya kan. Selain soal budget ya kan, juga ada tantangan pressure sosialnya nih, ya kan. Kadang orang tuh ngerasa kalau udah tahu nih ya ada trennya, kayak gue tuh selalu harus tampil on point nih, ya kan, supaya nggak ngerasa dianggap ketinggalan zaman lah, ya kan, sama tren-tren yang ada. Padahal kalau mindsetnya kayak gitu, fashionnya tuh malah bisa jadi beban lagi loh, ya kan, buat lo sendiri. Apalagi kalau sampai bikin insecure pas gue nggak bisa lagi ikutan tren yang sekarang gitu kan. Ada juga tuh tantangannya yang lain, yang original aja gitu, ya kan. Tapi kadang susah banget loh nyari look yang bener-bener tuh beda gitu kalau semua orang belanjanya di tempat yang sama nih, ya kan. Makanya nih anak-anak culture yang udah sukses ya biasanya tuh punya ciri khasnya sendiri loh masing-masing. Mau ini punya ada warna favoritnya, ya kan, gaya layeringnya, atau ada potongan baju tertentu nih yang selalu mereka pakai gitu. Nah, selain itu ya, ada juga nih masa depan buat anak-anak yang culture. Gayanya tuh kan gue rasa nih ya, ada potensi gaya yang makin kuat banget nih ya, dengan adanya komunitas yang solid ya kan, dari akar budayanya nih yang dalam, ya kan. Gaya culture itu tuh jadi subculture yang tahan banting gitu. Apalagi tren sustainability-nya kan udah makin naik ya. Jadi gaya thrift dan mix and match-nya yang culture itu tuh patut banget ya, harus makin relevan gitu. Nah, di media sosialnya juga ya kan bakalan terus jadi panggung buat eksplorasi gaya-gaya lo nih, ya kan, jadi keunikan sendiri gitu, ya kan. Jadi kemungkinan besar ya culture ini tuh udah makin beragam ya, udah adaptif banget nih. Tapi tentu aja gaya ini tuh nggak bakalan terus berubah ya, sesuai sama perkembangan zaman masing-masing, ya kan. Yang penting nih ada spiritnya gitu, ada eksplorasinya, ada komunitasnya, dan pastinya nih ya
Ada ekspresi dari diri lo sendiri yang ngerasa nyaman gak sih lo ada di situ gitu. Jadi harus tetap dijaga tuh ya. Aku Risma dari Jakarta, lagi nemenin kamu di The New After the Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You, menuju Melvi, Where Your Expression Live, Creative People. Aduh, gak kerasa ya, obrolan soal culture ini tuh udah panjang banget nih, ya kan? Dari asal-usulnya, ya kan, ciri khas outfitnya, tantangannya, bahkan sampai ada masa depannya juga loh. Intinya sih ya, kalau mau jadi anak culture, ini tuh bukan cuma soal brand atau juga fashion ya, tapi soal cerita dan juga identitasnya nih yang lo bawa nih, ya kan? Dan perlu diingat juga ya, kalau gaya itu tuh personal, ya. Jadi nggak ada yang lebih keren selain diri lo sendiri, ya kan? Kalau lo suka sama gaya culture, ya lo jalanin aja, gitu. Yang otentik ya. Tapi kalau nggak juga, ya nggak masalah. Yang penting kalau lo nyaman, pede, ya kan? Dan nggak maksa juga, gitu. Jadi ya cukup sewajarnya aja, pakai senyaman mungkin apa yang lo suka. Nah, buat lo yang ketinggalan siaran hari ini, ya jangan khawatir, ya. Karena kalau lo bisa dengerin siaran ulangnya, kapanpun dan dimanapun, ya, di Millennials Radio Podcast ini udah tersedia, ya kan, di berbagai platform seperti di Spotify, ya, di Noise, di YouTube channel Millennials Radio, ya. Dan jangan lupa juga nih, ya, follow semua sosial media kita di @millennialsradio_ ya. Di Instagram kita juga di Millennials Radio ID, di YouTube dan juga TikTok kita di @millennialsradio ya. Dan juga di LinkedIn kita nih di Millennials Radio ya. Dan buat lo ya yang pengen stay update atau mau ngobrol-ngobrol santai, bisa follow juga ya di Instagram gue nih pribadi ya, di @listgo_list ya. Dan gue bakal siap nih nemenin lo buat ngobrol-ngobrol tentang tren dari segala hal yang seru lainnya. So, Creative People, gue pamit undur suara. Terima kasih dan sudah mendengarkan. Bye! You are listening to The New Afternoon Show with me, Risma dari Jakarta. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be Creative, Be You. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.